kembali lagi bersama saya Reza Dimas Sulistiana, mahasiswa dari Universitas Wadai Gunung Jati Cirebon, tentunya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dan dari kelas 2L Manajemen SDM. Oke teman-teman semuanya, di sini saya ingin memaparkan suatu materi yang berjudul Modal Manusia. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa diterima dengan baik. Oke, kita langsung lanjut saja ke pemaparan materi selanjutnya. See you. Model manusia. Arti dan pentingnya human capital atau model manusia. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schuck yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, persiapan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdapat dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa dalam pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yang itu yang pertama ada aset finansial, yang kedua aset fisik, dan yang ketiga aset tak berwujud. Untuk aset finansial misalnya uang tunai dan surat berharga. Dan untuk aset fisik terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Untuk aset tak berwujud, modal, organisasi, aliansi, dan bisnis. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu membeli, membangun, meminjam, melambung, dan mengikat. Transformasi peran divisi sumber daya manusia. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yaitu strategi partner, administrative expert, employer champion, change and. Selanjutnya, tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin sumber daya manusia seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Kedua ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, pengumpulan dan penerjemahan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga, strategi level, yaitu tingkat analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkatan tersebut, dimulai dari tingkatan korporat dalam multidimensi fungsional. Tingkatan terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM. Perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya investasi dalam SDM dipandang bukan seperti biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Langkah perusahaan mengubah pola pikir. Kita bisa lihat ada 3 poin
di atas tersebut. Dan selanjutnya yaitu selain itu, tantangan juga datang dari investor jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang sumber daya manusia, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan, kompetensi, dan selanjutnya mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggal lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill, leverage skill, dan propriety skill.